Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, siamo. Baiklah, kembali lagi dengan saya Afni Ramsekita, penjahitan dari Prodi PGMI dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari UIN Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia ataupun PMI. Palang Merah Indonesia adalah organisasi kemanusiaan nasional di Indonesia yang berfokus pada bantuan dan pelayanan sosial. Didirikan pada 17 September 1945. PMI berperan penting dalam menanggapi bencana alam, menyediakan donor darah, memberikan pelatihan pertolongan pertama, dan meningkatkan kesehatan masyarakat. PMI bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Adapun sejarah pembentukannya didirikan pada 17 September, nggak lama dari setelah proklamasi Indonesia ya. PMI ini bertujuan untuk menanggapi kebutuhan manusia di Indonesia, terutama yang diakibatkan oleh bencana alam dan khususnya kesehatan. Tugas dan fungsi utama dari PMI: bantuan kemanusiaan, memberikan bantuan langsung kepada korban bencana seperti gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, dan lain-lainnya. Lalu penyediaan donor darah. PMI ini memiliki unit-unit donor darah yang menyediakan stok darah bagi rumah sakit dan pasien yang membutuhkan. Lalu pertolongan pertama, melatih masyarakat untuk memberikan pertolongan pertama dalam situasi darurat. Kesehatan masyarakat dan sosial, melakukan kampanye kesehatan dan mengedukasi masyarakat tentang pola hidup sehat. Yang ketiga, prinsip-prinsip kemanusiaan, berusaha meringankan penderitaan manusia dimanapun, kenetralan dan kemandirian, bekerja tanpa memihak dalam konflik politik ataupun agama, serta menjaga independensi dari pihak luar. Kesukarelaan PMI mengandalkan tenaga sukarelawan yang bekerja tanpa mengharapkan imbalan. Berarti setiap relawan PMI ini nggak digaji ya teman-teman. Lalu layanan donor darah. PMI memiliki unit donor darah di berbagai kota besar, menyediakan layanan untuk mereka yang ingin menyumbangkan darah secara sukarela. Darah yang terkumpul lalu disalurkan ke rumah sakit ataupun kepada mereka yang membutuhkannya. Lalu penanggulangan bencana. PMI terlibat dalam respon cepat terhadap bencana alam, menyediakan bantuan darurat, makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara. Juga melakukan pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat untuk meminimalisir dampak bencana. Lalu pelayanan kesehatan masyarakat, mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan dan kebersihan, menyelenggarakan program pencegahan penyakit seperti sosialnya pentingnya vaksinasi dan pencegahan penyakit menular dan seperti DBD dan lainnya. Lalu saya akan menjelaskan tentang program relawan dan pelatih. PMI memiliki ribuan relawan terbesar di seluruh Indonesia, dari anak muda hingga dewasa, menyelenggarakan pelatihan pertolongan pertama, kesehatan masyarakat, dan penanggulangan bencana bagi para relawan dan masyarakat umum. Yang kedelapan, kegiatan pendidikan dan sosialisasi. PMI juga memiliki program pendidikan yang mencakup pendidikan remaja sebaya untuk mendorong remaja dan mempromosikan kesehatan dan peduli terhadap sesama. Program Remaja Sehat Peduli Sesama bertujuan meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya kesehatan tanggung jawab sosial. Lalu jaringan nasional dan internasional. PMI bekerja sama dengan organisasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di seluruh dunia untuk pertukaran informasi, pelatihan, dan bantuan kemanusiaan. Memiliki jaringan kuat dan negeri dengan cabang PMI di setiap provinsi, memungkinkan distribusi bantuan yang cepat dan efektif. PMI terus berupaya meningkatkan kapasitasnya untuk membantu masyarakat khususnya dalam menghadapi tantangan bencana dan masalah kesehatan. Organisasi ini menjadi bagian penting dalam upaya kemanusiaan di Indonesia. Baiklah, tadi kan sudah saya paparkan penjelasan tentang PMI. Berarti PMI ini sangat penting ya bagi kita semua ya untuk mempelajarinya.
Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.